Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini Allah kumpulkan kita dalam keimanan, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan semangat. Tentu penyemangat ini mungkin dilandasi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah itu, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara sesama mereka, mentadarus Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pertama akan menurunkan kepada mereka sakinah. Wa ghasyat anhumur rahmah, dan mereka senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa khaffat anhumul malaikah, mereka dinaungi oleh para malaikat. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kita yang hadir di masjid ini telah diturunkan oleh Allah ketenangan kepada kita, diliputi rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan mudah-mudahan selesai dari acara ini semua kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, guru kita Al-Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf LC, beliau telah berada di hadapan kita. Mungkin nama beliau sudah tidak asing lagi bagi kita, atau bahkan mungkin rumah-rumah Quran atau pengajian-pengajian itu lebih banyak menggunakan buku beliau, Pedoman Daurah Quran, khususnya LTTQ Al-Aqabah itu menggunakan buku beliau sebagai pegangan. Baik, ikhwani fillah, sebelum kita mulai acara, mungkin ada baiknya untuk lebih mengenal beliau, kita bacakan biografi beliau. Nama lengkap Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, tempat tanggal lahir Surabaya 21 Januari 1966 Ustaz ya. Masih muda berarti ya. Alhamdulillah. Alamat di Jalan Kenanga ya Ustaz. Jalan Kenanga 1, Gang Teratai, nomor 67 Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Iya Ustaz. Nah. Pendidikan beliau itu Fakultas Syariah di Lipia, Jakarta. Status menikah, 4 orang anak, dari 1 orang istri ya. Iya, masih 1 orang istri. Itu jangan ditafsirkan macam-macam ya gitu. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita. Nah, perlu kami sampaikan juga, ini acara kita insyaallah penuh 24 jam. Maka yang pertama kita akan mulai sesi hari ini dengan kiat-kiat atau kunci sukses mentadabburi Al-Quran. Dan juga nanti kita akan di akhir nanti akan kita dengarkan dari beliau tadabbur singkat tentang surah Al-Fath. Bagaimana sebenarnya isi dari Al-Fath itu yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwani fillah, untuk sesi pertama ini, nanti kita akan dengarkan dari beliau pemaparan beliau. Mungkin yang perlu diketahui bagi kita pengertian tadabbur Ustaz. Apa itu tadabbur untuk bagi kita supaya dikenal. Yang kedua mungkin fungsi tadabbur, tujuan tadabbur, dan yang terakhir mungkin kiat-kiatnya. Baik, tanpa untuk mempersingkat waktu,
Kita persilahkan kepada beliau dengan tema kiat sukses mentadabburi Al-Quran. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berada di sebaik-baik majelis, sebaik-baik perkumpulan, karena dalam perkumpulan seperti ini Allah akan selalu menyehatkan jiwa kita, seperti yang diungkapkan dalam hadis tadi, nazalat alaihimus sakinah. Allah memenuhi ruangan ini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Bahkan Allah menurunkan malaikatnya, sehingga alangkah beruntungnya manusia yang sekian jam bahkan sampai besok akan selalu bersama malaikat, karena kita berkumpul semata-mata untuk Al-Quran. Dan yang keempat, kita memiliki hubungan yang spesial dengan Allah, karena Allah akan sebut-sebut nama kita di hadapan malaikatnya. Ini harus kita syukuri. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan hati kita mencintai Al-Quran, sehingga kita tidak takut dengan istilah Quranic camp ini, ya. Yang berarti yang namanya camp yang nggak bisa sejam 2 jam, ya. Bisa sampai besok, bahkan di tempat lain ada yang Quranic campnya udah 10 hari, ya. Ada yang sebulan. Kita, ya, kurang dari 24 jam, tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kita memang betul-betul mengakui keagungan Al-Quran. Mengakui keagungan Al-Quran berarti mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada manusia-manusia yang Allah sebut di surat Al-An'am, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, orang-orang yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satu sikapnya tidak memuliakan wahyu Allah. Idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai', ya. Mereka tidak mengakui bahwa Allah menurunkan wahyu kepada hamba-hambanya, kepada para nabinya. Oleh karena itu, peluang ini, pertemuan ini, majelis ini harus bisa semakin menumbuhkan rasa keagungan kita terhadap Al-Quran, ya. Bukti bahwa kita bisa lebih mengagungkan Al-Quran ketika kita selalu bisa menundukkan, mengalahkan, bahkan mengusir sejauh-jauhnya syaitan yang tidak henti-hentinya, bahkan paling bersemangat menggoda orang yang akan atau sedang membaca Al-Quran. Sehingga membaca Al-Quran tidak cukup dengan basmalah, tapi harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kenapa syaitan begitu semangat menggoda manusia saat membaca Al-Quran? Ya, semua sama. Kalau sudah bersama Al-Quran, perasaannya sama, ya. Ya, tadi begitu seger, tapi kalau sudah ketemu Al-Quran, ya, baru juga 5 menit nguapnya udah 3 kali, ya. Itu sama semua udah. Sedunia itu, yang dikira di Palembang aja, yang dikira di Jakarta aja, di Arab semua sama, ya. Ya.
Kalau sudah bersama Al-Quran, ya, baru juga 5 halaman udah dikira 1 jam. Ya, ya. Beda kalau nonton bola udah 2 jam dikira 5 menit. Ya. Tapi kalau bersama Al-Quran baru 5 menit dikira 1 jam. Ya. Maka saat kita bisa mengatasi godaan setan, ya, insya Allah tidak ada perasaan itu. Betapapun ngantuknya kita bisa mengatasi. Betapapun jiwa kita menolak, ya. Yang shadaqallahul azim itu asal artinya Allah Maha Benar, ya. Tapi kalau orang lagi nggak mood bersama Al-Quran, shadaqallahul azim itu artinya sampai di sini saja, ya. Ya. Cukup sampai di sini saja, ya. Ya. Jadi shadaqallahul azimnya benar-benar sesuai dengan artinya, ya. Maka saat kita semakin berhasil menghalau godaan syaitan, maka insya Allah betapapun ngantuk bisa diatasi, betapapun jenuh bisa diatasi, dan akhirnya waktu-waktu kita, hidup kita insya Allah bisa lebih terwarnai oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bersyukur kepada Allah ketika lidah ini, ya, terbanyaknya adalah mengucapkan ayat-ayat Allah, ya. Tidaklah kita tersemangati oleh seorang penyanyi, ya. Orang itu bisa menyanyi enak, bisa menyanyi penuh menghibur. Kenapa? Karena lidahnya itu sudah ratusan kali buat latihan menyanyi, ya. Buat latihan menampilkan lirik-lirik lagu itu, ya. Tidakkah kita mengambil pelajaran, mengambil motivasi, ya. Itu lidah untuk menyanyi aja begitu semangatnya, ya. Masa untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kita hitungan banget, ya. Baru juga 15 menit, oh udah kelamaan nih bersama Al-Quran, ya. Ya. Padahal seharusnya bersama Al-Quran itu kalau sesuai dengan doa kita harus berjam-jam, ya. Karena doanya mengatakan apa? Warzuqna tilawatahu ana al-lail. Ya. Ana itu artinya waktu yang panjang, ya. Ya, bukan anak kalau hitungnya menit, ya. Kayak kita tidur itu namanya anak, ya. Kita nonton TV anak, ya. Kita bersantai-santai anak. Masa baca Quran, ya, cuma hitungan menit itu namanya belum ana. Padahal kita berdoanya ana al-laili wa ana an-nahar. Sekian waktu yang lama di waktu malam dan sekian waktu yang lama di waktu siang, agar, ya, lidah kita menjadi lidah yang terbanyaknya mengucapkan ayat-ayat Allah, sehingga diri kita itu menjadi makhluk, menjadi hamba Allah yang populer di langit sana, ya. Ya, karena malaikat langsung kenal, ini suara A, ini suara B, ini suara C, karena suaranya terus terekam di sana. Allah katakan di surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Setiap ucapan yang baik, khususnya ayat Al-Quran adalah ucapan yang terbaik, yas'ad, dia naik ke atas, dikenal oleh malaikat, ya. Tapi kalau bacanya setiap nunggu Ramadan, ya, bacanya nunggu hari Jumat, ya, ya, kalaupun dikenal, ya, maka kenalan yang tidak akrab, tidak spesial, karena menjadi pembaca Quran musiman, ya. Ya. Maka Quranic Camp ini harus mencetak kita menjadi pembaca Quran atau penginteraksi dengan Al-Quran yang harian, ya. Bahkan tidak saja harian, tapi dalam hitungan jam. Apakah 2 jam sehari, 2 jam, 3 jam dari 24 jam, ya. Sehingga kita nggak mau kalah dengan jam-jam tidur kita, ya, ya. Wabil khusus ikhwan ini bisa jadi tidurnya lebih banyak, ya. Karena dia ada tambahan tidur saat khotib Jumat, assalamualaikum, ya. Nah, kalau sudah assalamualaikum, rame-rame bismikallahumma ahya wa amut, ya.
Ya enggak, mungkin bukan di sini insyaallah ya. Entah di mana itu ya. Baik, jadi hubungan kita dengan Al-Quran ini harus bisa menghasilkan rasa ta'zim kita dengan Al-Quran ya. Pengagungan kita ya. Pengagungannya harus sampai melampaui akal kita ya. Melampaui akal kita ya. Kira-kira sekarang akal kita mengatakan begini enggak? Apa iya ya saya bisa hafal 30 juz ya. Apa iya ya saya bisa hafal 30 juz ya. Kalau otak kita mengatakan begitu ya, hubungan kita dengan Al-Quran, pertemuan kita dengan Al-Quran ini harus bisa menjawab, iya betul ya Allah, saya yakin saya bisa hafal 30 juz ya. Udah ngomong aja begitu ya. Adapun realitanya nanti lagi ya. Yang penting kalau sekedar ngomong aja nggak berani ya, sekedar meyakinkan diri saja nggak berani ya, gimana tindak lanjutnya yang harus kita lakukan ya. Apa ya saya bisa paham semua artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Aduh, kayaknya nggak mungkin, tapi kita jawab sangat mungkin ya. Al-Quran harus menjadi kitab mukjizat ya. Disebut mukjizat apabila bisa merealisasikan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Itu contoh pribadi ya. Ada contoh yang sifatnya perjuangan ya. Di bumi ini siapa yang tidak mengakui bahwa Israel itu kuat? Israel itu mustahil bisa dihapus di atas bumi ini. Pasti semua mengakui, iya betul ya. Tapi dengan Al-Quran kita harus yakin bahwa suatu saat Israel itu bisa dihapus dari peta kehidupan di atas bumi ini ya. Itu salah satu fikrah, salah satu pemikiran yang harus kita miliki setiap kita bersama Al-Quran. Ketika kita sudah mengakui kehebatan Al-Quran ya. Jangan sampai menjadi orang yang seperti memiliki HP yang mahal ini misalnya ya. HP itu kalau sudah di atas 5 juta ya, fungsinya banyak ya, fungsinya banyak ya. Internet bisa, WA bisa, Line bisa, kamera bisa, update kamera juga bisa, ngedit kamera juga bisa, banyak sekali ya. Tapi karena pemiliknya ya, tidak memahami kecanggihan-kecanggihan yang adanya, kecanggihan yang ada di dalamnya, beli kamera mahal cuma bisa 2 aja ya. Ya, SMS sama nelpon ya. Yang lain nggak ngerti ya. Begitulah Al-Quran, jika kita tidak mempelajarinya, tidak mentadabburinya ya, maka ibaratnya kita seperti orang yang punya HP tapi nggak paham fungsinya kecuali sangat terbatas ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, jadi terkait dengan Al-Fatah include aja ya dalam pembicaraan, saya nggak perlu mengkhususkan ya. Nah, waktunya sangat terbatas ya. Di surat Al-Fatah ayat 21 ya, Allah mengajarkan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dalam mentadabburi Al-Quran harus bisa meyakini apa saja yang menurut kita mustahil ya. Al-Fatah ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha ya. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha ya. Ada kemenangan-kemenangan yang lain yang menurut kalian mustahil bisa diraih, lam taqdiru 'alaiha ya. Jadi Al-Quran mengajak kita
untuk meraih target-target kehidupan yang menurut akal kita mustahil, lam taqdiru 'alaiha, ya. Kalau contoh pribadinya tadi seperti itu. Ketika jiwa kita mengatakan, apa iya saya bisa hafal 30 juz, ya. Tapi kata Al-Quran, ya memang harus begitu, lam taqdiru 'alaiha, tapi qad ahatallahu biha, ya. Sesungguhnya apa yang menurut kamu mustahil itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Kalau kamu mau, saya kasih. Tapi kalau kamu bawaannya ragu, bawaannya nggak pede, siapa saya? Kalau begitu-begitu, Allah nggak tolong. Jadi harus yakin, qad ahatallahu biha. Yang menurut kamu mustahil itu Allah sudah persiapkan. Apalagi Allah sebut dirinya wa kanallahu ala kulli syai'in qadira. Allah itu maha kuasa apa saja, ya. Ya. Kalau sekedar membuat kita hafal 30 juz, itu bagi Allah, ya. Ya. Sama seperti bagi Allah bikin alam semesta itu, ya. Jadi nggak ada bagi Allah, aduh susah kalau seperti Anda ini susah mau saya buat hafal 30 juz, itu nggak begitu pengertian wa kanallahu ala kulli syai'in qadira, ya. Persis seperti antum berdoa, ya Allah berilah saya rezeki 1 juta dengan ya Allah berilah saya rezeki 1 miliar, ya. Bagi Allah itu sama, ya. Ya. Kalau antum berpikir 1 miliar dari mana, ya Allah, kalau ente ragu sama saya udah nggak saya kasih, ya. Kalau ente ragu, kalau ente yakin wa kanallahu ala kulli syai'in qadira, maka Allah akan bantu merealisasikan apa saja yang menurut kita lam taqdiru 'alaiha, ya. Ya. Dalam jangkauan dalam gambaran surat Al-Fatah, ya. Salah satu yang tadinya lam taqdiru 'alaiha itu adalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bisa menghasilkan Fathu Makkah, ya. Yang bisa menghasilkan penaklukan kota Makkah. Kalau secara akal betapa mustahilnya. Dulu Rasulullah dan para sahabatnya itu disiksa, ditindas, dibaikot, nggak bisa makan 3 tahun, susah makan 3 tahun, karena semua pedagang nggak boleh jual beli dengan Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Ya. Tapi karena mereka terus bersama Al-Quran, ya, sampai mimpinya pun sudah mengarah kepada bahwa engkau nanti akan menguasai kota Makkah ini, ya. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Ini adanya di beberapa ayat sebelum akhir, ya. Ya, apakah ayat 25 apakah 26? Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Rasulullah mimpinya pasti terjadi saat nanti suatu saat akan masuk kota Makkah. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, ya. Sampai sebagian sahabat yang tidak yakin dengan pertolongan Allah, yang tidak yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan begini, kok berani-beraninya mereka itu datang ke Mekah. Jadi sebelum Fathu Makkah tahun 8 Hijrah, 6 Hijrah Rasulullah nyoba dulu walaupun gagal, ya. Nyobanya semata-mata untuk umroh, ya. Tapi belum sampai di Mekah, baru sampai di kota Hudaybiyah namanya, sudah dihalang-halangi, nggak boleh, pulang saja kalian, ya. Tapi akhirnya dari situ diadakan perjanjian, ya. Baru diajak umroh saja ada sebagian orang yang berpikir begini, ya, itu Rasulullah dan para sahabatnya kok nekat banget sih, ya. Udah tahu, ya, kita itu di Madinah nggak ngapa-ngapain, didatengin tuh oleh orang Makkah, Quraisy, ya. Didatengin untuk apa? Diperangi, dibawain senjata, dibawain golok, bawain pedang, ya.
terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud, terjadilah perang Khandaq tahun 5 Hijrah. Ya, tahun 6 Hijrah, ya, kalau kata orang Jakarta ini malah disamperin, ya. Musuh kok disamperin, ya. Ya. Ini sama saja nyerahin nyawa, ya. Tapi Allah katakan Al-Quran itu bisa mengantarkan kamu kepada hal-hal yang mustahil, ya. Terhadap orang yang gak percaya ini diabadikan oleh Allah di halaman kedua surat Al-Fatah, bal dhanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawi wa kuntum qauman bura. Ya. Kamu ini orang beriman enggak sih, kata Allah, ya. Kok bisa-bisanya kamu, ya, mengira alias enggak yakin bahwa Rasulullah itu nanti selamat, ya. Karena Rasulullah dan para sahabatnya berani berangkat ke Makkah untuk sekedar umroh, kata mereka apa? Gak bakal balik mereka, ya. Ya. Dijamin mereka hanya balik nama, allai yanqalibar rasul wal mu'minun, gak bakal bisa balik lagi menemui keluarganya, ya. Dan begitulah mereka yakin dengan perasaannya, ya. Ini contoh orang-orang yang tidak yakin akan janji Al-Quran, tidak yakin dengan sifat Allah yang menyebut dirinya wa kanallahu ala kulli syai'in qadira, ya. Nah, itu untuk terkait dengan perjuangan, contoh-contoh perjuangan yang ada di surat Al-Fatah, ya. Adapun yang terkait dengan perjuangan kekinian dan seterusnya, ya, bahwa Yahudi suatu saat pasti bisa disingkirkan oleh kaum muslimin, ya. Dan kita sebagai kaum muslimin alangkah ruginya jika tidak ikut berperan dalam proses penyingkiran ini, ya. Padahal sangat gampang, ya. Ya. Ya, cukuplah kita ikut mendanai perjuangan Palestina, ya. Ya, saya kira cabangnya di Sumatera Selatan ini. Kalau untuk ibu-ibu namanya Adara, kalau untuk bapak-bapak namanya KNRP misalnya, ya. Itu asal kita rutin tiap bulan 100.000, 200.000, sesungguhnya kita sudah ikut merintis kekuatan Yahudi yang menjadi perusak di seluruh bumi ini. Kita sungguhnya ikut merintis menghancurkan mereka, karena Allah janjikan penghancuran mereka itu di surat Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju Saat ini semua manusia mengira enggak mungkin bisa ngusir Yahudi, tapi suatu saat, ya, kalau sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberlakukan kebijakannya. Wa dhanantum alla yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kalau sudah Allah menghendaki, cara Allah mengusir Yahudi itu bisa dari arah yang tidak diduga, dan dibuat mereka itu dalam ketakutan. Wa qadzafa fi qulubihim ar-ru'b, mereka akan menghancurkan sendiri negerinya, ya. Wa qadzafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar, ya. Semoga kita sudah tahu semua pejuang Palestina yang mungkin baru kurang dari 10 tahun syahid di jalan Allah adalah Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, ya. Pejuang Palestina yang lumpuh total, yang bergerak hanya bisa kepalanya saja, yang bergerak hanya kepalanya saja. Di bawah kepala udah nggak berfungsi semua, ya. Lumpuh total. Itu juga
karena disiksa oleh orang Yahudi ketika sekian puluh tahun berada di penjara Yahudi. Ada yang pernah bertanya, ya Syekh, ya, Anda ini sudah lumpuh, kok masih yakin saja berjuang melawan Yahudi? Kok masih berani memimpin perlawanan melawan Yahudi Israel dan membuat Yahudi Israel ketakutannya luar biasa, ya. Saking takutnya untuk satu orang saja harus dibunuh pakai rudal, ya. Rudal kan nggak cukup, harganya 10 juta, bisa ratusan juta, ya. Ibaratnya nyamuk harus dibunuh pakai rudal gitu, ya. Padahal nyamuk ditepok aja juga mati, ya. Tapi karena menurut dia ini syekh ini, masya Allah, memang lumpuh, memang yang bergerak cuma kepala saja, tapi sesungguhnya dia manusia yang bersama Al-Qawiyul Aziz, manusia yang selalu bersama Allah yang maha kuat, maha perkasa, sehingga membuat orang-orang Yahudi itu melihat beliau sebagai sosok yang besar, sehingga ketika membunuhnya harus menggunakan senjata yang harganya ratusan juta, ya. Kenapa Anda kok masih pede aja melawan Yahudi dengan keterbatasan seperti ini? Jawaban beliau membaca surat Al-Hasyr ini, ya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru, ya. Selama Allah menjanjikan, ya, bahwa Yahudi itu bisa dikalahkan dengan keimanan dengan Al-Quran ini, di saat itu saya yakin bahwa saya insya Allah bisa mengalahkan Yahudi ini, ya, ya, walaupun keyakinannya tanpa disebutkan waktu, karena yang akan dinilai oleh Allah adalah perjuangan hamba-hambanya, bukan hasilnya, ya. Nah, ini sedikit gambaran mengapa kita harus tadabbur Al-Quran. Karena kalau nggak tadabbur, nilai-nilai seperti ini nggak kita dapatkan. Tidak tadabbur, kita tidak akan merasa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut tadabbur ketika Al-Quran itu, ya, makna-makna implisitnya, ya. Dubur itu artinya belakang, implisit itu berarti makna yang tersimpan, makna yang ada di belakang ayat itu bisa kita pahami dengan baik, ya. Bisa membuat kita menciptakan satu perubahan dalam diri kita, ya. Apakah perubahan pemikiran, apakah perubahan perasaan, apakah perubahan tindakan, ya. Apakah perubahan keimanan yang semakin meningkat, ya. Ketika itu bisa terjadi karena Al-Quran, berarti Anda sudah bisa bertadabbur dengan baik, ya. Tapi kalau Al-Quran cuma sekedar alhamdulillah udah saya baca, saya udah dapat pahala, ya, itu namanya belum tadabbur, ya. Tapi kalau tadabburnya bisa membuat kita terjadi satu perubahan yang luar biasa dalam diri kita, itu baru namanya tadabbur, ya. Karena membaca firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, ya. Ya, artinya bisa dibaca di terjemahan. Tadabburnya apa, ya. Alhamdulillah rumah tangga saya bukan rumah tangga gaya Abu Lahab, ya. Suami istri kompak menjadi musuh Islam, ya. Musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya sih nggak ada hubungan dengan apa-apa dengan Rasulullah, hanya umat, ya. Kalau Abu Lahab itu masih ada hubungan ponakan, ya. Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi posisinya menjadi, ya, musuh Islam, ya. Ya. Ya, kalau umat Islam merasa, ya, ya, saat ini begitu kuatnya permusuhan terhadap Islam yang dilakukan oleh Ahok misalnya, ya, ya, dan orang-orang di belakangnya, ya, kurang lebih seperti itulah, ya. Ya, sebagaimana dulu ada Ahok, sekarang ada Ahoker, ya. Dulu juga ada Abu Lahaber, ya. Cuma aja dulu nggak ada WA, jadi nggak ada yang ngejapri kita, ya.
nggak ada yang share kita, apa aja ini kerjaan Abu Lahab gitu ya. Sekarang ahoker namanya. Ya. Jadi memang hidup ini mau jadi tokoh kejahatan, mau jadi tokoh kebaikan, selalu ada pendukung-pendukungnya. Ya. Luar biasa itu pendukung-pendukung kejahatan seperti itu. Ya. Bersyukurlah kepada Allah jika kita menjadi pendukung-pendukung kebaikan. Ya. 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 Apakah yang katanya saya yakin ada dari Palembang ini ya, 212 datang ke Jakarta ya, apa 55 datang ke Jakarta, itu tidak ada lain karena ingin menjadi pendukung-pendukung Al-Qur'anul Karim ya. Jadi kalau Allah begitu menghinakan ya orang-orang seperti Abu Lahab ya, betapapun duitnya banyak, maka Allah sebut itu semua duit sia-sia semua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahkan ini bisa jadi sebuah istidraj dari Allah. Kalau orang menjadi tokoh musuh Islam, tahu-tahu duitnya banyak aja. Kita dulu saat pilkada yang nyampe ke telinga kita ya, Ahok sudah nyiapin sampai siap 10 triliun ya. Siap membayar masyarakat ya agar milih dirinya ya, 1 sampai 2 juta per orang ya. Ya kalau bukan karena Al-Quran ngeper juga ya, buru-buru kita bayar 1 juta, bayar 1 orang 50.000 juga nggak kejangkau ya. Tapi ketika umat Islamnya betul-betul berjuang ya, maka Allah turun sampai ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya. Ketika umatnya bersatu, ketika umatnya sudah menunjukkan pengorbanan, maka harta itu nggak ada gunanya semua ya. Ya istilahnya kalau di 18 April itu yang ma aghna anhu maluhu itu sembakonya nggak ada gunanya semua ya. Ya, sembako diterima tapi masyarakatnya ya ini mah sekedar nerima doang ya. Ya, bertruk-truk nggak ada yang mau menerima ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau nggak tobat seperti Abu Lahab sampai mati nggak tobat, akhirnya apa? Sayasla naron dzata lahab ya. Maka sebagai seorang wanita jangan sampai ikut-ikutan suami kalau begini. Jangan sampai menjadi istri yang wa mra'atuhu hammalatal hatab, ikut-ikutan mendukung kerja suaminya, gerakan suaminya musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ikut menemani juga di neraka ya. Ini contoh tadabbur ya. Dan siapa yang tidak tadabbur, Allah sebut hatinya tertutup. Surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha ya. Jadi kalau bahasa sekarang hati tertutup itu ibaratnya kalau internet nggak connect ya. Nah, internet aja nggak connect, kita jadi nggak enak sendiri gitu, kesel sendiri ya. Ya. Udah sangat butuh malah nggak connect ya. Begitulah hati kalau am ala qulubin aqfaluha, berarti hati yang nggak connect ya dengan Al-Quran ya. Ya. Jadi Allah bercerita apa saja ya merasa biasa-biasa aja ya. Ya. Jadi itu pentingnya tadabbur ya. Memahami apa yang tersirat oleh Al-Quran ini sehingga terjadi perubahan tadi ya. Perubahan pemikiran. Jangan sampai pernah jadi manusia yang hidup di dunia ini ya, pilihannya ternyata menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kalau personalnya seperti Abu Lahab ya. Kalau negaranya seperti Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini negara ya. Pemimpinnya namanya Abraha ya. Memusuhi Islam, ingin menghancurkan Ka'bah, hasilnya apa? Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Jadi kalau yang memusuhi Allah begitu direndahkan seperti itu, tadabburnya adalah apa? Berarti kalau membela agama Allah akan dimuliakan sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sendiri nggak butuh dengan pembelaan dari kita. Allah bisa bela sendiri. Tapi ketika kamu mau membela agama Allah sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki, maka itu berarti karena kecintaanmu kepada Allah, karena kecintaanmu kepada Al-Quran, ya. Sehingga ya, segala macam bentuk manusia di Jakarta itu demi untuk membela Al-Quran, ya, ditampakkan menjadi pelajaran bagi semua manusia, ya. Ya. Dari anak-anak sampai nenek-nenek, ya. Dari anak-anak sampai kakek-kakek semua ikut terlibat di situ, ya. Dari yang paling normal, paling gagah sampai yang terseok-seok karena tuanya, karena cacat kakinya, karena lumpuhnya, semua hadir di situ hanya ingin kebagian betapa mulianya menjadi pembela-pembela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bukan cinta Al-Quran nggak bakal bisa memiliki motivasi seperti ini, ya. Apakah motivasi yang tadinya males beramal karena tadabbur menjadi bersemangat, ya. Ya. Atau dalam sejarah diceritakan seorang pencuri, ya. Seorang pencuri saat dia ingin menjebol rumah korbannya itu, korbannya sedang qiyamul lail membaca surat Adz-Dzariyat, wadz-dzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra, sampai pada ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian dan yang sudah disediakan, ya. Ya. Karena pembacanya begitu menghayati itu sebagai kalam Allah, pencurinya pun, ya, ini pencuri zaman dulu, ya, ya. Ya, walaupun pencuri dia, ya, paham ayat Al-Quran, ya. Ya, jadi nanti salah satu kunci, ya, tadabbur Quran itu adalah paham dulu, ya. Jadi lagi mau menjebol pintu yang sedang digarap itu, ketika mendengar ayat itu, kata pencuri ini, nah kenapa saya harus mencuri? Padahal kata Al-Quran, kata pembaca yang qiyamul lail, ya, bahwa rizki kalian itu sudah tersedia di langit, ya. Tinggal ngambilnya saja, tinggal memperjuangkannya saja, sudah ada, ya. Fis samai rizqukum, ya. Akhirnya dia batalkan upaya pencuriannya, ya. Pulang ke rumah bertaubat kepada Allah, ya. Dan terus dia belajar Al-Quran sampai menjadi ulama, ya. Masya Allah. Mantan pencuri aja bisa jadi ulama, apalagi mantan Quranic camp, ya. Insya Allah semua menjadi ulama, alimat, mujahidin, mujahidat, insya Allah. Yang penting yakin dan optimis pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urgensi tadabbur, ya. Kata-kata kuncinya, kunci-kunci sudah tadabbur. Yang pertama memang harus punya hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hubungan yang spesial dengan Allah itu cuma dua, ya. Karena banyaknya amal kita dalam berinteraksi dengan Allah, ya. Karena pemahaman kita tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai kita mengenal Allah itu hanya satu kata, siapa Allah itu yang Maha Esa, udah doang, udah, ya. Nggak tahu yang lain-lain, ya. Ya. Maka seluruh tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus betul-betul kita pahami. Siapa Allah itu, ya, kalau secara tadabbur Al-Quran, ya, yang spesialis menjawab tentang siapa diri Allah itu adalah suratul An'am. Suratul
An'am. Ya. Siapa Allah? Itu setiap ayatnya menjawab tentang diri Allah. Siapa Allah? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Siapa Allah? Jawabannya huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Siapa Allah? Dialah wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, dan seterusnya. Seminim-minimnya kita harus bisa betul merasa lebih dekat kepada Allah, ya, ketika kita menghayati dengan baik ayatul kursi, ya. Karena ayatul kursi itu semua juga tentang Allah. Kalau mau dihitung kurang lebih Allah itu memiliki predikat 9 yang disebut di dalam ayatul kursi. Siapa Allah? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa Allah? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Dan kadang orang suka mengatakan tenang aja, Allah nggak bakal tidur, Allah nggak akan tidur. Itu sebenarnya diambil dari ayatul kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, khususnya ini orang Jawa yang suka mengatakan begini, ya. Ada orang Jawa di sini, ya. Allah mboten sare katanya, ya. Mboten sare itu maksudnya diambil dari ayat ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu kayanya meliputi langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siapa yang paling mengenal Allah, paling dekat hubungannya dengan Allah, paling mudah ingat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah satu kunci seorang sudah memiliki tadabbur Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat tentang Allah, ya. Apakah Al-Fatihah adalah tentang Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini kalau dilatih terus, ya, hanya karena mengingat Allah dari ayat-ayatnya, ya, dari ayat-ayatnya, ini harus difahami hutang nih, ya, harus difahami hutang. Mentadabburi ayat-ayat tentang Allah, dijamin kalau sudah berhasil, air mata ini nggak bisa dibendung, ya. Air mata ini nggak bisa dibendung ketika merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, ya. Selama air mata ini belum pernah keluar karena mentadabburi ayat-ayat tentang Allah, berarti kita masih punya hutang. Mari kita berusaha membayarnya. Kalau nggak tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Dan air mata yang keluar karena ayat-ayat Allah itu langsung berfungsi menghalangi diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah janjikan, ya, ketika mata itu sudah berlinang karena ingat kepada Allah, dijamin tidak disentuh oleh api neraka, ya. Yang kedua adalah akrab dengan kehidupan hari akhirat. Jadi kalau punya kunci yang kedua, lebih luas lagi, ya. Lebih luas lagi kita bisa menghayati Al-Quran. Ini juga puncaknya juga bisa meneteskan air mata, ya. Ya. Kenapa? Karena sekian banyak ayat-ayat Al-Quran berisi tentang kehidupan akhirat. Bagaimana kondisi atau keimanan yang dibutuhkan mengimani hari akhirat agar bisa mentadabburi Al-Quran, ya. Pertama adalah keyakinan kita terhadap hari akhirat itu seperti kita meyakini saat mulut kita berbicara. Allah katakan, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun, ya. Ya. Ya, gampangnya misalnya kita baca ayat yauma yafirrul mar'u
min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya. Percaya enggak? Percaya, ya. Ya. Kalau kamu sudah percaya, bisa enggak membayangkan bagaimana nasibmu ketika ayat itu nanti terjadi? Saat yauma yafirrul mar'u min akhihi itu, gimana nasib saya saat itu? Ya. Saat yauma yafirrul mar'u min akhihi, kita dalam kekhawatiran bagaimana nasib saya. Saat itulah kita bisa mentadabburi Al-Quran. Ya. Kepercayaan dalam bentuk kerinduan yang kuat terhadap surga Allah dan rasa takut yang sangat dahsyat terhadap azab Allah, ini juga akan menjadi kunci bisa mentadabburi Al-Quran dengan baik. Ya. Dan saat itu terjadi, itulah sebaik-baik energi beral-Quran. Ya. Insya Allah nggak bakal ada futur, insya Allah nggak bakal ada setan bisa mengaruhi kita untuk berhenti baca Quran, karena saat itu manusia dalam puncak kenikmatan bersama Al-Quran. Karena ya istilahnya apa, klik hatinya, apakah ayat-ayatnya bersama Allah, apakah ayat-ayatnya bersama hari akhirat. Ketiga, keyakinannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak ayat-ayat Al-Quran sangat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Tadi qari kita membaca surat Al-Anfal, kita hanya akan bisa mentadabbur surat Al-Anfal kalau kita faham peristiwa perang Badar. Kita hanya bisa memahami surat Al-Ahzab kalau kita memahami peristiwa perang Khandaq. Kita akan memahami surat Al-Hasyr dengan baik kalau kita bisa memahami perang Banu Nadir. Ya. Jadi iman kepada Rasulullah juga kunci yang ketiga, ya. Dan kunci yang keempat adalah ya, intensitas kita, ya. Jadi yang baca Qurannya cuma setahun sekali, sepekan sekali, itu tidak akan klik di dalam membaca Al-Quran, ya. Yang kelima terakhir adalah pemahaman kita terhadap bahasa Arab itu sendiri, baik secara minimalis maupun maksimalis, ya. Ya, minimalis cuma mengandalkan terjemahan, ya. Maksimalis kita betul-betul memahami karakter bahasa Arab itu sendiri, ya. Kenapa rasa kata takut dalam Al-Quran itu istilahnya banyak banget. Ada khosyya, takut, ya. Man khosyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ada khofa, takut, ya. Ada apa lagi? Wajila, takut tadi, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Nah, itu kalau difahami secara bahasa akan memiliki pesan-pesan tersendiri walaupun artinya sama-sama takut, sehingga tadabbur kita menjadi lebih dalam terhadap Al-Quran. Mohon maaf waktu yang terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tentang kiat-kiat sukses mentadabburi Al-Quran. Baik, kita ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit untuk sesi tanya jawab. Kayaknya lebih efektif, silakan antum menulis pertanyaan di kertas dan diantarkan ke depan. Karena kalau nanti interaksinya lanjut, kayaknya membutuhkan waktu yang agak cukup panjang. Jadi kami silakan kepada antum, jika ada pertanyaan silakan ditulis, nanti dikasihkan ke kami dan akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz. Mungkin ada panitia yang bisa membantu mengumpulkan. Kalau bisa pertanyaannya jangan panjang-panjang, ya. Kalau bisa satu aja per orang, biar nanti yang lain bisa terbagi gitu. Ada yang sudah nulis? Oh iya, juga nanti kami menyiapkan kertasnya. Bagi yang nggak punya kertas,
kami persediakan untuk pertanyaan juga nanti untuk tadabbur. Saudara yang siap? Ya boleh. Baik, syukron. Baik Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana cara membuat kita untuk tetap istiqomah, tetap membaca atau menghafal Al-Quran? Nah, istiqomah itu artinya perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus. Itu secara bahasa, ya. Secara syar'i terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau secara terus-menerus saja banyak manusia yang sudah bisa istiqomah, ya. Ada manusia yang istiqomah dalam merokok misalnya, naudzubillah misalnya, ya. Saya alhamdulillah istiqomah tapi ngerokok, ya. Terus-menerus maksudnya, ya. Apakah istiqomah nonton TV semua juga orang bisa istiqomah, ya. Saya alhamdulillah istiqomah ngapain? Tidur siang misalnya, ya. Atau makan, ya. Tiap siang saya pasti makan, ini istiqomah, ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Kenapa ada orang bisa istiqomah ngerokok? Padahal udah tahu itu bahaya. Padahal itu perlu biaya, ya. Setahun katanya bisa 1 juta lebih katanya, ya. Kalau 20 tahun berapa yang dikeluarkan, tapi gak peduli, ya. Kesimpulannya kenapa ada manusia bisa istiqomah dengan rokoknya? Ya karena kenikmatan yang dia rasakan, ya. Jadi kalau sudah nikmat, orang itu bisa mengatakan bodoh amat, ya. Bodoh amat bahaya, ya. Bodoh amat harus keluar uang jutaan, yang penting nikmat. Maka kalau Al-Quran bisa agar menjadi istiqomah bagi kita, ya, maka yang kita harus realisasikan dalam diri kita bagaimana agar kita bisa menikmati Al-Quran. Jadi kalau ada orang sudah hafal Al-Quran, berapa lama hafal? 30 tahun. Ini sudah bisa disebut salah satu indikasi istiqomah. Karena indikasi yang asli, indikasi yang sesungguhnya apabila sampai mati, sampai dipanggil oleh Allah masih bersama Al-Quran, ya. Jadi yang dicari adalah, ya, kiat singkatnya adalah galilah dari mana Al-Quran itu bisa nikmat, ya. Tadi dari hubungan spesial dengan Allah, kerinduan terhadap hari akhirat dan seterusnya, itu yang akan membuat Al-Quran itu betul-betul nikmat bagi diri kita. Ataupun bisa diambil dari apa? Dari sunnatullah dalam kehidupan, ya. Sunnatullah dalam kehidupan ini segala sesuatu yang dilakukan secara rutin itu biasanya nikmat, ya. Betapapun menurut orang itu susah, ya, insya Allah kalau sudah dilakukan rutin terasa nikmat, ya. Jadi persepsi negatif bahwa kalau dengan Al-Quran itu repot, dengan Al-Quran itu berat, itu harus dihilangkan, ya. Harus bisa dipersepsikan bagaimana bisa saya menikmati Al-Quran, ya. Bagaimana jangan mau kalah dengan anak-anak muda. Apakah disebut anak muda pang misalnya yang memodif motornya, motor Vespanya dimodif, ntar di Palembang ini ada enggak, ya, Vespanya menjadi panjang, ya, dengan kondisi Vespa yang sangat sebut butut kalau orang Jakarta bilang, ya. Udah gitu stangnya yang enak begini jadi atas begitu, ya. Melakukan perjalanan yang panjang. Menurut kita ini ngapain orang susah-susah banget hidup gitu, ya. Itu menurut kita, tapi menurut dia enggak, ini yang nikmat begini hidup, ya. Siang malam menyusuri jalan-jalan, ya. Misalnya kalau di Jakarta itu dari Jakarta ke Bandung naik motor seperti itu. Jadi karena nikmat, ya sudah bisa dilakukan. Kita pun kalau bisa menikmati Al-Quran, dan sungguhnya Al-Quran itu nikmat, tinggal kita gali
sampai di mana Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita Al-Quran. Insya Allah hasilnya istiqomah, insya Allah hasilnya kita akan selalu menang dari kondisi jiwa kita yang hanya mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Insya Allah hasilnya kita bisa mengatasi godaan syaitan. Allah a'lam. Baik, syukran. Afwan, mungkin untuk pertanyaan tentang hafalan Quran akan kita jawab nanti setelah ba'da zuhur, karena sesi pembahasannya nanti ba'da zuhur berkenaan dengan metode menghafal Quran. Jadi mungkin biar lebih efektif nanti pertanyaannya, insya Allah pertanyaan akan kami simpan dan nanti insya Allah dijawab setelah ba'da zuhur. Apa nih? Ini ada pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana caranya bisa memiliki keluarga yang hafal Quran gitu ya? Iya, berarti nanti caranya bisa memiliki keluarga yang hafal Quran. Pertama, mulailah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berdoa itu bukti dia memang kepengen banget ya. Kalau nggak kepengen banget kan orang biasanya nggak berdoa ya. Berdoa itu berarti kita yakin bahwa Allah bisa merealisasikan keinginan kita, betapapun keinginan kita itu sesuatu yang apakah disebut berat, apakah disebut jauh ya. Mulailah dengan doa ya. Setelah doa ya, mulailah diri kita. Sebelum kita menginginkan istri kita, sebelum ibu-ibu menginginkan suaminya, menginginkan anaknya ya, mulailah dari diri kita ya. Dan Allah menyebut orang yang sudah memulai dirinya dengan berinteraksi dengan Al-Quran, maka dirinya itu disebut dengan manusia utrujah. Manusia apa? Utrujah. Dalam hadis dikatakan mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Manusia yang sudah akrab dengan Al-Quran bagaikan utrujah. Utrujah itu apa? Buah yang harum ya, dan manis rasanya ya. Kalau antum mau buka YouTube, tulis saja utrujah pakai bahasa Arab, ntar keluar ya. Bentuknya seperti lemon ya, lemon yang kuning itu cuma gede ya, bentuknya gede ya. Artinya apa? Ketika kita sudah memulai ya, maka salah satu mukjizat Al-Quran adalah menular. Utrujah itu kan baunya harum, namanya bau harum. Di sana tercium, sana mencium, sana mencium ya. Keseringan mencium harumnya Al-Quran, jadilah manusia itu tertular ya. Kayaknya enak juga lihat suami tiap hari baca Quran, baca Quran. Kata suaminya juga begitu, kayaknya indah banget hidup ya, lihat istri tiap hari baca Quran, tiap hari berusaha hafal Al-Quran juz 30 misalnya ya. Saya ingin mencoba ya. Itu pasti terjadi ya. Dan saya hampir mengamati sekian ratus keluarga ya, kalau seorang kakak sudah memulai menghafal Quran, itu biasanya adik-adiknya akan terbawa ya. Karena Al-Quran salah satu mukjizatnya adalah utrujah, bau yang harum ya. Rasanya manis, artinya apa? Kalau dia ngajak orang lain, ngajak suaminya, ngajak istrinya, ngajak anaknya, maka ajakannya itu pasti akan menjadi ajakan yang nikmat, ajakan yang indah ya. Ya. Ditambah dengan doa, maka insya Allah menyatunya doa, menyatunya qudwah, contoh yang sudah kita mulai, kemudian kita mengajak, insya Allah di situ terjadi. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah ya. Maksudnya bisa setelah sebulan, bisa setelah 2 bulan, bisa setelah setahun ya. Sabar aja. Semakin lama kita berusaha, semakin panjang pahala yang kita terima, karena kita mengajak keluarga kita untuk bisa hidup dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Baik. Ini pertanyaan dari akhwat. Seorang wanita memiliki waktu yang terbatas dalam interaksi, misalnya kayak haid dan nifas. Bolehkah kita tetap menjaga interaksi kepada Al-Quran? Sampai batasan apa
interaksi dengan Al-Quran yang diperbolehkan ketika seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas? Ini sangat tergantung oleh kebiasaan fikih yang sudah dipahami dari sejak kecilnya di lingkungan itu, ya. Jadi supaya nggak bingung, fikih yang biasa diikuti di lingkungan dia tumbuh itu seperti apa, ikuti itu, ya. Kalau memang fikih yang terbiasa dalam kehidupannya adalah fikih nggak boleh, ya, nggak boleh ya sudah ikuti saja. Insya Allah kalau kita ikuti yang apa adanya ini, ya, akan bisa jadi motivasi. Artinya begitu suci kita akan segera memanfaatkan kesempatan suci itu untuk bersama Al-Quran, ya. Karena kita merasa aduh sayang banget ya sekian pekan terhalang bersama Al-Quran. Kalau fikihnya lebih cenderung kepada boleh ya sudah ikuti aja. Ini bagi yang sudah tumbuh dalam pendapat fikih tertentu di dalam kehidupannya, supaya tidak mengatakan katanya begini, katanya begitu, ya namanya sesuatu yang khilafiyah, yang perbedaan pendapat sulit untuk dipaksakan dengan satu pendapat, sehingga biarlah yang sudah biasa berpendapat tidak boleh, ya, biasanya ini yang biasa mengkaji fikih-fikih asy-Syafi'iyah yang memang kecenderungan fikihnya mengarah kepada ihtiyat, kewaspadaan, ya. Adapun selainnya lebih membolehkan, ya, kita saling menghargai saja untuk pendapat-pendapat fikih seperti ini, ya. Adapun jika yang sudah tidak terbiasa, ya boleh saja mungkin menggunakan apa yang biasa dipakai oleh para ulama, ya, yang istilahnya tidak terikat oleh madhab tapi lebih terikat kepada pendapat yang dianggap rajih, yang dianggap lebih kuat dalam hal ini, ya. Jadi batasan-batasan bolehnya, ya, ada yang mengatakan cukup dari sisi pengulangan hafalan saja, ya. Jadi saat haid saat ini ya sudah sepekan udah baca juz 30 aja, ya kan, ya, sehingga betul-betul begitu suci nanti juz 30-nya semakin menguat hafalannya, ya. Kalau harus menyentuh, yang penting tidak menyentuh mushaf, ya. Jadi mengulang dengan HP misalnya, ya, karena ini bukan mushaf, terjemahan bukan mushaf, ya. Ini yang agak pertengahan di dalam masalah orang yang haid atau nifas sama Al-Quran. Yang lebih bebas lagi, ya adalah pendapat yang mengatakan bebas sebebas-bebasnya, mau baca, mau menghafal, mau mengulang, silahkan, yang penting jangan dengan mushaf, ya. Dengan selain mushaf, atau pakai HP, pakai terjemahan, pakai kitab tafsir dan seterusnya, ya. Jadi dari yang boleh ini ada yang pertengahan, yaitu hanya membatasi pembacaan hafalan saja. Sehingga yang nggak punya target hafalan yang nggak bisa berarti, ya. Kecuali kalau dia menggunakan pendapat yang kedua yang membolehkan seluruhnya apa saja boleh terkait dengan interaksi dengan Al-Quran, yang penting jangan dengan mushaf. Wallahu a'lam. Ustaz, mana yang lebih baik, tilawah 1 juz sehari tanpa membaca terjemahannya, atau tilawah 1 lembar sehari dengan membaca terjemahannya? Iya. Dalam berinteraksi dengan Al-Quran nggak boleh ada dikotomi begitu, ya. Ini mirip nanti pertanyaan, mana yang lebih baik sehari ini ngapal doang tapi nggak tilawah, dengan tilawah doang nggak pakai tilawah doang nggak pakai ngapal gitu, ya. Harus kita fahami bahwa seluruh yang terkait dengan Al-Quran itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena semua baik, ya berarti seluruh yang terkait dengan Al-Quran itu memang harus diagendakan, ya. Ada sesi membaca, ada sesi menghafal, ada sesi mengulang-ulang, ada sesi membaca terjemahan, ada sesi hadir seperti ini, ya.
Jangan dibuat dikotomi, mana yang lebih baik menghadiri ini atau menghadiri pengajian yang tabligh umum misalnya. Memang kita butuh kepada semua yang terkait dengan Al-Quran. Adapun secara teknis boleh saja, ya, boleh saja hari ini khusus membaca Al-Quran, besok membaca plus terjemahan, besok membaca plus menghafal, besok membaca plus tadabbur, ya. Boleh aja seperti itu, ya. Atau dibagi-bagi, pagi khusus untuk membaca, siang khusus untuk baca terjemahan, malam khusus untuk menghafal biar cepat ngantuknya, ya. Itu soal teknis, ya. Tapi yang harus kita sadari, tidak boleh ada dikotomi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Aslinya dalam diri kita ini sekali baca semua kemampuan ada, ya. Saat seorang membaca yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dia baca, dia hafal, dia faham artinya, dia faham tafsirannya, dia faham tadabburnya, ya. Itu aslinya harus include dalam kemampuan seorang muslim di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana supaya bisa begitu? Ya tadi salah satunya dikiat-kiati begitu. Apa hitungan hari, apa hitungan jam, yang penting terus menerus, insya Allah, ya, terkikis satu demi persatu kemampuan kita di dalam beral-Quran, insya Allah. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah mentadabburi Al-Quran harus ada guru? Terus, siapa yang pantas? Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang paham Al-Quran dan sangat mengerti Al-Quran, tetapi berbeda dengan ulama yang lain? Siapa yang benar? Contoh kasus aksi 212, 411 dan 4, itulah pokoknya. Iya. Yang dibutuhkan adalah memahami tafsirannya. Itu memang bisa jadi butuh guru atau butuh alat-alatnya, ya, salah satunya bahasa Arab, ya. Ya. Jadi ketika alatnya, kalau guru namanya talakinya sudah berlangsung, maka tadabbur itu adalah sebuah inspirasi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya. Diberikan oleh Allah kepada manusia yang intensif berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Sehingga betul memang dari hasil tadabbur, dari hasil inspirasi itu bisa beda-beda, ya. Ya. Bisa beda-beda. Bagaimana kita menangkapnya di balik perbedaan ini, ya. Ya. Pertama adalah kalau kita tahu dari, ya, siapa dua manusia ini yang paling akrab dengan Al-Quran. Siapa yang paling akrab dengan Al-Quran, dialah yang insya Allah inspirasinya sesuai dengan jalan yang lurus, sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia betul-betul, ya, keluar inspirasi itu lebih karena apa? Lebih karena interaksinya yang intensif, ya. Bukan memaksakan diri karena ada kepentingan begini, coba ya saya cari inspirasinya apa, ya, dinyari-nyari, ketemu, akhirnya, ya, ketemunya tidak didasarkan oleh hati yang bersih, ya. Tidak didasarkan oleh akidah yang bersih, ya. Jadi interaksinya dengan Al-Quran, akidahnya, pemikirannya, ini sangat menentukan hasil tadabbur yang lurus dengan Al-Quran. Kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya, ini sangat menentukan hasil inspirasi yang bagus, ya. Oleh karena itu, dulu para ulama seperti Ibnu Abbas dan lain-lainnya tidak mau berdebat dengan orang-orang yang secara akidah sudah menyimpang, ya. Gak mau berdebat dengan orang Mu'tazilah, gak mau berdebat dengan orang Khawarij, karena sudah terjadi penyimpangan
akidah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau diajak bicara tentang Al-Qur'an selalu terjadi perbedaan begitu. Ibnu Abbas ke arah kanan, dia ke arah kiri sesuai dengan seleranya, sehingga beliau mensyaratkan kalau mau diskusi dengan kami ya, kita jangan pakai Al-Qur'an ya. Karena kalau pakai Al-Qur'an yang kandungannya sering disebut dengan dhanniyud dalalah. Dalam usul fikih Al-Qur'an itu dhanniyud dalalah, sehingga orang-orang yang akidahnya tidak bersih bisa memutarbalikkan Al-Qur'an itu sesuai dengan hawa nafsunya, sebagaimana yang Allah katakan, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab, yalwuna alsinatahum bil kitab. Dia bisa mengotak-ngatik dengan lidahnya apa maunya Al-Qur'an ini ya, sehingga terkesan ini betul-betul dari Al-Qur'an, litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab ya. Jadi kalaupun kita tidak tahu orang itu kok hasil tadabburnya seperti ini ya, sementara kita termasuk orang yang sudah insya Allah baik akidahnya, baik keimanannya, banyak ibadahnya, maka hasil tadabbur orang itu sudah bisa kita cerna dengan kebersihan jiwa kita. Makanya ini nggak nyambung nih ya, kayaknya ini cuma kemauan hawa nafsunya saja dan seterusnya, sehingga kita nggak nerima. Bahkan ya ketika hati ini lebih dekat lagi kepada Allah ya, melihat orang lain mentadabburi Al-Qur'an, kemudian hasil tadabburnya itu untuk menguatkan hal-hal yang salah ya, kita sudah bisa nggak yakin hanya melihat wajahnya doang ya. Ya wajahnya nih kayaknya wajah kurang wudu, wajah kurang sujud misalnya ya. Ya tentu nggak perlu diumum-umumkan, cukup hati kita saja yang menilai kayaknya ini bukan ini ya, langsung ditolak. Kenapa? Karena Allah katakan apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nanti bacaan antum surat Al-Fatah di ayat terakhir Allah katakan ketika manusia itu betul-betul beriman, wajahnya sudah bisa memancarkan ini orang sangat mencintai Allah, ini orang sangat banyak ibadahnya dan seterusnya, sehingga ketika berbicara pun insya Allah berbicara secara ikhlas, ingin mendekatkan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebaliknya. Wallahu a'lam. Ustaz tadi menyampaikan bahwa dalam surat Muhammad ayat 24 dijelaskan bahwa orang yang tidak mentadabburi maka akan ditutup hatinya. Lalu bagaimana dengan yang hanya membaca Al-Quran dan tidak mentadabburinya? Ya insya Allah ya, tidak sampai juga pada pada sesuatu yang haram ya. Cuma dia harus berpikir, tidakkah dia merasa rugi ya, tidak mendapatkan saripati Al-Quran itu ya. Ya ibaratnya HP tadi, udah beli HP mahal tapi tidak merasakan fungsi-fungsi yang lain kecuali cuma fungsi SMS doang misalnya ya. Ya begitulah orang yang hanya mencukupkan dirinya hanya dengan yang penting saya baca tapi tidak tertarik untuk tidak tadabbur, tidak tertarik untuk menghafal dan lain sebagainya ya. Habis susah ya. Nah, disinilah pentingnya kita harus memang minimal punya agenda pekanan ngumpul untuk Al-Quran ya. Ya, kalau kita bisa punya agenda pekanan, maka insya Allah seluruh bentuk-bentuk interaksi dengan Al-Quran itu menjadi terjangkau ya. Dan Rasulullah sangat luar biasa apresiasinya kepada umatnya yang selalu ingin mempelajari Al-Quran ya. Suatu saat Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang berminat mendapatkan onta yang harganya mahal ya. Istilahnya kalau harga mahal itu naqatun
qauma Zahra, ya. Kira-kira katanya kalau naqah itu punya sifat qauma dan Zahra, ya, besar dan indah, kira-kira satunya bisa berharga 300 juta. Ya. Maukah kalian kalau pakai uang nih, ya? Karena kalau pakai naqah kan, naqah artinya unta, kita nggak akrab dengan onta, ya. Kalau onta biasa sih kita udah biasa ngelihat, tapi naqah yang qauma Zahra yang harganya bisa 300 juta. Kalau onta biasa yang disebut di surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili, itu 25 juta juga boleh insyaallah, ya. Tapi kalau naqah qauma Zahra, ya, itu kira-kira kalau diuangkan 300 juta, ya. Ibaratnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian tiap pagi pulang-pulang dapat uang 300 juta, ya. Tapi masalahnya nggak cash, ya. Kalau cash di masjid nggak cukup, ya. Alhamdulillah walaupun kredit saja juga sudah penuh. Ini menunjukkan semua ahlul iman kepada Allah dan Rasulnya. Nggak cash saja mau pada hadir, ya. Apalagi cash, kata Rasulullah, ya. Semua sahabat angkat tangan. Siapa yang siap 300 juta diambil dengan halal tanpa menyakiti orang lain, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu di pagi hari, ya, mengkaji satu ayat Al-Quran, artinya hadir pengajian tafsir satu ayat, ya, sehingga kita paham artinya, ya, sehingga kita paham tadabburnya, ya, maka satu ayat itu pahalanya seperti mendapatkan uang 300 juta bahkan lebih baik. Kalau 2 ayat kata Rasulullah 600 juta. Kalau 3 ayat 900 juta, ya, ya. Cuma masalahnya nggak cash, ya. Percaya atau tidak, ya. Nah karena itu, ya, karena pahalanya begitu besar, berarti butuh keimanannya juga besar, ya. Sehingga dalam realitanya biasanya memang kajian tafsir Al-Quran itu jarang peminatnya, minim peminatnya, karena kegedean pahalanya, ya. Karena semakin gede pahala, semakin butuh keimanan yang lebih besar lagi, ya. Tapi alhamdulillah yang paling kuat itu ibu-ibu, ya. Saya punya pengajian tafsir udah 20 tahun nggak mau bubar-bubar ibunya, ya. Terus saja minta setiap Selasa pagi itu, ya. Udah ada 20 tahun itu, ya. Bapak-bapak saya nggak punya pengajian tafsir untuk bapak-bapak kecuali cuma untuk setahun udah selesai, ya. Cuma hatam surat apa misalnya An-Nur udah selesai, nggak ingin lanjut, ya. Tapi kalau ibu-ibu ini subhanallah, ya. Semoga nanti ibu-ibu di Palembang juga bisa seperti itu, ya. Ya kalau ada pengajian tafsir, ya, ikuti, ya. Ya walaupun sudah selesai surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, ya. Saya katakan ibu-ibu itu surat Al-Baqarah, Al-Imran nempelnya berapa persen, ya. Jawabannya cuma senyum-senyum doang, ya. Saya katakan kita ini sudah belajar tafsirnya, tadabburnya, ya, sekian tahun, nempelnya wallahu a'lam, ya. Apalagi nggak belajar, ya. Bisa semakin blank, ya. Tapi kalau masih belajar, khususnya ibu-ibu yang rajin nyatet, insya Allah masih bisa dibaca lagi. Bahkan ada yang di-share di grup-grup WA-nya, kajian hari ini seperti ini, kajian hari ini seperti itu, dan seterusnya. Baik, ikhwani fillah, Ustaz. Mungkin pertanyaan, karena banyak juga pertanyaan yang sama maksudnya. Insyaallah untuk yang pertanyaannya berkenaan dengan menghafal Quran akan kita jawab nanti setelah ba'da zuhur sesi kedua. Baik, untuk hari ini, untuk sesi pertama kita cukupkan sampai sini. Sekarang waktunya antum untuk mentadabburi surah Al-Fatah. Antum tadabburi waktunya, kami berikan waktu sampai untuk sesi pertama sampai jam 11.45. Juga sebenarnya nanti kami kasih waktu sampai nanti malam untuk mentadabburinya. Untuk sementara ini antum tadabburi surah Al-Fatah. Dan silahkan hasil tadabbur antum tulis di dalam kertas yang dikasih, atau kalau belum dapat kertas kami sediakan di depan. Silahkan nanti hasil tadabbur antum, penelusuran antum terhadap surah Al-Fatah silahkan ditulis di situ.
Nanti insya Allah akan diserahkan kepada panitia dan akan kita seleksi, dan nanti insya Allah 6 orang ya akan mendapatkan hadiah menarik ya, bukan ditarik ya. Taib. Demikian untuk sesi pertama ini, kami persilakan kepada antum semua untuk menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mentadabburi surah Al-Fatah, dan silahkan ditulis dalam lembar yang sudah saya siapkan. Insyaallah kita sambung nanti ba'da salat zuhur. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.